إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد. Para hadirin dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, patut bersama kita ucapkan rasa syukur kita alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang selama ini telah selalu dan selalu memberikan kita kenikmatan, banyak kenikmatan, dan kenikmatan yang paling utama adalah tatkala Allah Subhanahu wa taala berkehendak memilih kita dari banyak orang untuk bisa menikmati nikmatul hidayah. Karena dengan nikmat inilah kita bersama pada malam hari ini dapat melaksanakan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita. Dan dengan nikmat hidayah inilah Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa hadir di majelis ilmu yang berlangsung saat ini. Para hadirin dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kami ingin mengingatkan diri kita pribadi maupun kepada jamaah sekalian terkait beberapa hal. Yang pertama adalah terkait tentang pentingnya sebuah niat. Karena pentingnya niat ini, para ulama terdahulu seringkali bahkan kebanyakan dari mereka akan memulai kitab yang mereka susun itu dengan pembahasan tentang niat. Bahkan Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memiliki buku khusus yang membahas terkait hadis innamal a'malu binniyat. Maka ini menunjukkan perhatian para ulama yang lebih terkait masalah niat. Kenapa demikian Bapak sekalian? Karena setiap amal kebaikan kita, baik itu berupa amal ucapan kita maupun perbuatan kita, tidak akan bermanfaat untuk kita tatkala tidak didasari dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, dan hadis ini merupakan hadisun gharib karena yang meriwayatkan dari Umar itu hanya seorang, baru setelah itu diriwayatkan oleh banyak perawi setelah itu. Namun silsilah hadis ini hadis gharib karena yang meriwayatkan dari Umar bin Khattab hanya seorang, kemudian diriwayatkan dari rawi tersebut satu orang, kemudian baru setelahnya diriwayatkan oleh banyak rawi. Namun para ulama sekalian sepakat akan sahihnya hadis ini, yaitu hadis innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Potongan hadis yang pertama ini innamal a'malu binniyat berarti bahwasanya sah dan rusaknya sebuah amalan itu tergantung daripada niat. Ketika seseorang tersebut meniatkan amalannya, baik itu amalan lisan maupun amal jawarih dia, amal anggota tubuh dia dengan niat yang baik, maka itu menunjukkan salahul amal, baiknya amal tersebut. Namun tatkala amal yang baik, namun dasar niatnya adalah dasar niat yang buruk, maka amal tersebut akan berubah drastis menjadi amalan yang buruk di mata Allah Subhanahu wa taala. Potongan hadis yang kedua, wa innama likulli imri'in ma nawa, ini menjelaskan kepada kita bahwasanya balasan Allah Subhanahu wa taala terhadap amalan yang kita amalkan tadi tergantung daripada niat.
Ketika sebuah amal ibadah, namun niatannya bukan ibadah, namun dia melakukannya karena rutinitas, dia menganggapnya itu adalah sebuah rutinitas, maka hal tersebut tidak akan berbuah ibadah di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus ada niatan ibadah. Sehingga dijelaskan oleh Syekh Sa'di rahimahullah tatkala beliau menjelaskan hadis ini dalam kitab beliau Bahjatul Qulubul Abrar. Beliau menjelaskan tatkala seseorang meniatkan sebuah amalan, dia harus memperhatikan dua hal terkait niat. Dua hal tersebut adalah niyatul amal wa niyatul ma'mul lahu. Apa yang dimaksud niyatul amal? Artinya amalan tersebut harus kita tentukan apakah amalan tersebut kita niatkan niat ibadah, ataukah hal tersebut amalan yang kita niatkan sebagai amal biasa atau rutinitas biasa. Contoh misalkan seseorang yang sudah terbiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, saking seringnya dia berzikir, terkadang seseorang lupa menghadirkan bahwasanya zikir tersebut adalah sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia berzikir seakan itu adalah rutinitas, tanpa menghadirkan dalam dirinya saya sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal sebuah ibadah itu Bapak sekalian butuh yang namanya hudurul qalb, hadirnya hati. Dia menghadirkan hatinya tatkala dia berzikir, dia sedang memuji Allah, menyanjung Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya sekedar sebuah lafaz yang dia ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah Allah. Inilah pentingnya kita memperhatikan niatul amal. Amalan tersebut benar-benar kita niatkan untuk ibadah. Satu. Yang kedua, niyatul ma'muli lahu. Untuk siapa? Ketika sebuah amalan sudah kita tentukan bahwasanya amalan ini saya niatkan untuk ibadah, maka untuk siapa ibadah tersebut? Apakah kita niatkan agar seseorang menilai diri kita sebagai orang soleh ahli zikir? Agar kita tidak malu yang lain berzikir kok saya langsung keluar dari masjid? Ataukah niatan-niatan yang lain? Ataukah itu benar-benar kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi tatkala kita beramal Bapak sekalian, dua unsur niat ini benar-benar harus kita fokuskan. Pertama untuk ibadah, bukan sekedar rutinitas yang kita lakukan. Yang kedua adalah kita niatkan ibadah tersebut semata-mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari hadis ini Bapak sekalian, para ulama juga menyimpulkan sebuah kaidah yang berbunyi al-wasail laha hukmul maqasid. Al-wasail laha hukmul maqasid. Sebuah wasilah, ya, perantara itu akan menerima ganjaran sesuai dengan maksud yang dia inginkan. Apa maksud dari kaidah ini? Contoh Bapak sekalian, kita setiap hari memiliki rutinitas, yaitu makan dan minum. Ketika jenengan semua meniatkan rutinitas harian yang itu lazim dilakukan oleh seseorang, namun ketika dia melandasi rutinitas harian dia, makan dan minum, tidur dia niatkan semata-mata untuk menjaga kesehatan sehingga dia optimal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka rutinitas harian jenengan itu semua akan berbuah ibadah di mata Allah Subhanahu wa ta'ala.
Inilah pentingnya tatkala kita benar-benar memperhatikan soal niat. Karena hal baik apapun yang kita lakukan dalam keseharian kita, Bapak sekalian, itu akan berbuah ibadah, bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala idza sahhat niyatuh. Ketika benar niatnya dan kita hadirkan tatkala kita melakukannya. Tatkala kita hadirkan niat tersebut sembari kita melakukan rutinitas kita harian kita. Bahkan Bapak sekalian, yang menjadikan niat ini sesuatu yang agung, ketika seseorang meniatkan sebuah hal baik namun dia belum bisa melaksanakannya, Allah sudah tuliskan atas niat baik dia sebuah pahala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hamma bihasanatin falam ya'malha, katabahallahu lahu hasanatan kamilah." Namun perlu diperhatikan tatkala seorang melakukan niat ini, dua hal tadi, unsur niat tadi. Niat yang pertama adalah niatul amal, amalan tersebut benar-benar dia niatkan untuk ibadah, untuk mendekatkan diri dia kepada Allah. Dan yang kedua, ibadah tersebut dia peruntukkan hanya untuk Allah semata, bukan untuk orang lain, bukan untuk biar didengar oleh orang lain, dilihat orang lain, ataupun niat-niat yang lain. Dan sebuah ibadah, sebaliknya, sebuah ibadah akan berubah menjadi rutinitas belaka, tidak akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan malah akan menjadi sebuah dosa tatkala seseorang salah dalam meniatkan sebuah ibadah tersebut. Salat misalkan. Saking seringnya setiap hari kita salat, seringkali kita lupa untuk menghadirkan niat ibadah dalam sholat kita. Karena sering kita lakukan setiap hari sholat, kita terkadang lupa menghadirkan hal tersebut. Menghadirkan bahwasanya sholat ini bukan rutinitas belaka, namun benar-benar ini adalah ibadah yang kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang seringkali luput daripada kita. Maka jangan sampai para hadirin dimulakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah yang Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada kita seperti salat, seperti puasa, itu semua kita lakukan karena rutinitas belaka. Mari kita bersama muhasabah diri. Mari kita bersama berusaha untuk menghadirkan setiap amal ibadah kita hadirkan niatan ibadah tersebut pada setiap amal ibadah kita, sehingga apa yang kita usahakan dari sebuah ibadah, dari sebuah amalan, itu semua akan membuahkan pahala di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasihat yang kedua, Bapak sekalian, yang tak kalah pentingnya adalah terkait tentang nikmat Allah yang begitu agung, yaitu apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan daripada ayat ini, mengingatkan kepada kita semua akan dua nikmat besar, yaitu mata dan lisan kita. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Allah menyebutkan daripada anggota kita, dua anggota tubuh ini, karena besarnya faedah daripada dua anggota tubuh ini. Mata kita sebuah kenikmatan yang agung, lisan kita juga demikian. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terutamanya adalah lisan ini. Lisan ini, Bapak sekalian, ibarat sebuah bilah pedang yang bisa membunuh kita,
Di sisi lain, pedang ini juga dapat bermanfaat untuk kita manfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat. Itulah lisan kita. Karenanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai macam hadis menjelaskan kepada kita banyak manfaat daripada lisan ini. Agar apa? Agar kita benar-benar memanfaatkan lisan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk hal yang akan kembali kepada kita dengan manfaat, baik di dunia ataupun di akhirat. Di antara fawaidu hifdzil lisan, manfaat seseorang menjaga nikmat Allah Subhanahu wa taala yaitu lisan, apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam firman-Nya yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Lihat Bapak sekalian, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita untuk menjaga lisan ini. Pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyandingkannya dengan wa qulu qawlan sadida, dan berkatalah dengan perkataan yang benar, perkataan yang baik. Seakan Allah Subhanahu wa ta'ala mengkorelasikan antara ketakwaan dengan menjaga lisan. Ketika seseorang benar-benar ingin mewujudkan rasa takwa dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia wajib menjaga lisannya. Maka dia harus memperhatikan apa yang dia ucapkan. Apa yang dia ucapkan ini apakah benar-benar semakin mendekatkan dirinya kepada Allah ataukah selainnya. Wa qulu qawlan sadida. Apa ganjaran Allah Subhanahu wa ta'ala bagi mereka yang menjaga lisannya? Yuslih lakum a'malakum. Allah akan perbaiki amal-amal kalian. Orang yang selalu menjaga lisannya dengan membiasakan lisannya ini berkata-kata baik, membiasakan lisan ini selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan permudah segala urusannya. Hal inilah yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala datang seorang sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam atas banyaknya syariat Islam. Dia seakan merasa keberatan dengan banyaknya syariat, banyaknya kewajiban yang Allah wajibkan atas dirinya. Dia merasa berat tatkala harus salat 5 waktu, harus zakat, harus puasa. Dia takut bila mana hal-hal yang Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan atas dirinya ini tidak dia tunaikan. Maka dia pun meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ajari saya sebuah amalan yang akan membantu saya untuk menunaikan segala bentuk kewajiban yang Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan atas saya. Maka apa wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada dia? Satu wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. La yazalu lisanika radban min dzikrillah. Hendaknya lisanmu ini selalu basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya benar apa yang Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di ayat tadi, itu dibenarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yuslih lakum a'malakum, Allah akan perbaiki amal-amalan kalian. Kalau apa? Kalau kita menjaga lisan ini, dengan membiasakan lisan ini berkata-kata yang baik, dengan menjaga lisan ini dengan selalu
membasahi lisan ini dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala orang yang selalu berzikir kepada Allah, membiasakan lisannya untuk mengatakan subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, insyaallah Bapak sekalian dia akan jauh dari yang namanya ghibah. Allah akan berikan nurul hidayah dalam hatinya sehingga yang dia lakukan selalu hal-hal yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk menjaga lisan ini di masa sekarang adalah Bapak sekalian menjaga wakil dari lisan ini, yaitu apa Bapak sekalian? Tangan, jari jemari. Karena pada zaman ini yang menafsirkan perkataan kita itu tidak hanya ucapan, suara, tapi apa Bapak sekalian? Jari jemari kita. Sekarang seseorang itu sibukkan dengan Facebook, melihat status orang, melihat komentar orang, mengomentari status orang, maka hal ini harus kita perhatikan. Jangan sampai kita disibukkan dengan membaca status orang, akhirnya kepo dengan kondisi seseorang sehingga kita jatuh dalam dosa menghibain seseorang, mencampuri urusan rumah tangga seseorang. Kenapa kok bisa demikian? Kok bisa kita sibuk dengan Facebook dan gadget kita? Itu terkadang karena kita lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saja hari-hari kita sibuk dengan zikir, insya Allah tidak ada lagi waktu kita untuk melihat gadget ini Bapak sekalian. Karena banyak sekali zikir-zikir yang harus kita tunaikan hakikatnya. Salat 5 waktu, sehabis salat kita harus berzikir. Ketika kita masuk masjid kita harus berzikir. Seusai salat subuh, setelah kita berzikir adbarus salawat, kita diperintahkan untuk zikir pagi dan petang. Okay? Ketika kita sedang kosong, kita pun disyariatkan untuk memperbanyak zikir. Subhanallah bihamdi, subhanallah. Kalau itu kita lakukan Bapak sekalian, insya Allah kita tidak ada waktu untuk kepo, penasaran dengan keadaan seseorang, untuk mencampuri urusan orang lain. Yuslih lakum a'malakum. Itulah janji Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala kita benar-benar memperhatikan lisan kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah akan hapuskan dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala kita menjaga lisan kita. Tatkala kita menjadikan lisan ini benar-benar untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nasihat kepada orang lain, membaca Al-Quran, zikir, membaca Al-Quran, nasihat kepada orang lain, maka alangkah indah kehidupan kita tatkala kita penuhi dengan hal-hal yang bermanfaat tersebut. Yang kedua Bapak sekalian, di antara faidah besar tadi yang pertama, faedah kita menjaga lisan adalah Allah akan mudahkan kita, membantu kita untuk menunaikan hal-hal yang Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada kita. Kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beramal amal-amal saleh, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Faedah yang kedua daripada kita menjaga lisan ataupun yang mewakili lisan, yaitu jari jemari kita, adalah apa yang Allah Subhanahu wa apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, yang diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir. Beliau mengatakan, Uqbah bin Amir mengatakan, "Qultu ya Rasulullah,
man najah. Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa itu keselamatan? Uqbah bin Amir di sini bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa wasilah cara kita selamat di dunia ini? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam di antara wasiatnya, amsik alaika lisanak. Kalau engkau ingin selamat di dunia ini, tidak banyak masalah di dunia ini, amsik alaika lisanak. Jagalah lisanmu, jagalah jari jemarimu, agar jangan sampai jari jemari ini latah mengetik sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengar komentar-komentar yang kurang baik, dengar komentar-komentar yang lebih mencampuri urusan orang lain ataupun yang lain. Amsik alaika lisanak, itulah keselamatan kita di dunia ini. Kita ingin selamat, kita harus benar-benar cerdas dalam menjaga lisan ini. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan redaksi yang lain mengatakan, man samata najah. Man samata najah. Orang yang diam, dialah orang yang selamat. Orang yang tidak banyak bicara, cerdas dalam menjaga lisannya, itulah orang yang akan selamat di dunia dan di akhirat. Dia jauh dari ghibah, dia jauh dari namimah, dia jauh dari berkata-kata yang buruk. Antara lisannya diam ataupun dia gunakan lisan tersebut untuk berzikir atau membaca Al-Quran, maka itu sebuah kenikmatan di atas kenikmatan Bapak sekalian. Bila kita bisa membiasakan lisan ini untuk diam, kalau tidak diam maka itu berzikir atau membaca Al-Quran, maka sungguh nikmat. Faedah yang lain yang Rasul sallallahu alaihi wasallam beritahukan kepada kita daripada kita menjaga lisan kita adalah apa yang disabdakan dari Abi Sa'id Al-Khudri. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha'a kullaha tukaffiru al-lisan fataqul ittaqillaha fina fa innama nahnu bika fa in istaqamta istaqamna wa in i'wajajta i'wajajna." Setiap pagi hari, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka seluruh anggota tubuh ini mencaci lisan kita. Setiap pagi hari, setiap hari di mana seseorang itu bangun di pagi hari tersebut, seluruh anggota tubuh ini akan mencaci, menghardik lisan kita. Seluruhnya akan mengatakan ittaqillaha fina. Wahai lisan, hati-hati engkau. Hati-hatilah engkau, bertakwalah engkau wahai lisan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innama nahnu bika, karena masa depan kami, anggota tubuh yang lain ini tergantung daripada engkau. In istaqamta istaqamna. Kalau engkau wahai lisan kalau engkau wahai lisan bisa menjaga dirimu untuk bisa lurus, untuk bisa selalu mengucapkan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, istaqamna, kita pun akan lurus. Kita pun akan terhindar daripada jatuh ke lubang kemaksiatan.
Wa in wajajta wajajna. Namun ketika engkau wahai lisan bengkok, nyeleweng, mulai berkata-kata buruk, anggota tubuh yang lain akan ikut melakukan hal-hal buruk. Bapak sekalian, kalau kita lihat bersama, yang menjadikan seseorang itu saling membenci satu sama yang lain, permusuhan antara suami istri, masalah rumah tangga, masalah masyarakat, itu semua aslinya daripada lisan. Maka kita harus benar-benar cerdas menimbang. Tidak semua hal harus kita ucapkan, tidak semua hal harus kita sampaikan. Ya, bahkan hal yang baik ketika tidak tepat kita menyampaikannya akan berbuah menjadi sebuah masalah yang besar. Seseorang niatnya nasihat, tapi caranya salah, Bapak sekalian. Niatnya nasihat, tapi caranya salah. Contoh, niatnya nasihat namun caranya salah. Curhat kepada seseorang terkait masalah yang dia hadapi dengan menyebutkan nama orang tersebut, padahal dia bisa menyampaikan hal tersebut dengan menutupi keburukan orang tadi. Orang yang dicurhati, Bapak sekalian, dengan mendengar nama orang tersebut, kira-kira sikapnya akan berbeda atau tidak? Berbeda. Akhir-akhirnya akan menjadi apa? Penyakit hati. Nah, ini penting. Karenanya saya masih ingat sekali ketika saya duduk di majelis beliau Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili di Masjid Nabawi, saya masih ingat betul nasihat beliau tatkala ada sesi tanya jawab, Bapak sekalian. Ada seorang yang bertanya itu menyebutkan nama, maka beliau menegur, kalau kalian ingin bertanya, tanyakan dengan menyebutkan apa masalahnya, tanpa menyebut pemilik masalah tersebut. Karena terkadang dengan kita menyebut pemilik pelaku masalah tersebut, masalah jadi semakin runyam. Bapak, hati kita ini mudah berbolak-balik. Hati kita ini mudah berbolak-balik. Sekalipun seorang itu sudah memiliki taraf ilmu yang tinggi, dia tidak aman terhadap hatinya. Jadi ketika kita memiliki masalah, kita ada masalah dengan tetangga kita misalkan, tetangga kita melakukan demikian, kita pun ingin curhat, alasannya ingin meminta solusi dari seorang ustadz, maka jangan sebutkan pelaku masalah tersebut. Sebutkan, Ustadz, saya punya masalah dengan fulan, tanpa menyebut namanya. Masalahnya itu demikian. Apakah saya ini di pihak yang salah atau dia di pihak yang benar? Tanpa menyebutkan orangnya. Ketika disebutkan, Bapak sekalian, bisa jadi ustadz tadi yang tak sebelumnya tidak memiliki masalah, tidak memiliki prasangka buruk kepada seorang tadi, jadi berpikir buruk terhadap orang tadi. Artinya niatan baik jenengan tadi akan berubah menjadi sebuah dosa, karena jenengan sudah menyebabkan orang lain berprasangka buruk kepada dirinya. Nah, ini pentingnya kita itu menjaga lisan. Bahkan untuk mengucapkan hal yang baik menurut kita harus timbang-timbang ulang. Sudah benarkah ini saya sampaikan? Ditakutkan ternyata apa yang kita sampaikan malah berbalik menjadi sebuah keburukan, menimbulkan sebuah masalah yang baru menambah runyam sebuah masalah. Nah, ini penting ya, terutama dalam bertanya kepada seorang ustadz, kepada seorang
yang memiliki kapasitas ilmu misalkan. Ini perlu kita perhatikan, harus kita susun. Ya. Pertanyaan ini jangan sampai pertanyaan ini menimbulkan sebuah masalah baru. Masalah baru. Wal-iyadu billah. Ya, jadi itu tadi Bapak sekalian. Ya, faedah yang kedua dari kita menjaga lisan tadi adalah bahwasanya anggota tubuh kita ini Bapak sekalian akan selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau lisan ini selamat. Hadis yang lain yang menjelaskan akan keutamaan dari kita menjaga lisan, bahwasanya tatkala seseorang menjaga lisan ini Allah akan angkat derajatnya. Allah akan angkat derajatnya. Hal ini berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari jalur Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha balan yarfa'ullahu biha darajat." Seorang hamba ketika dia membiasakan dirinya untuk berkata-kata baik, berkata-kata yang membuahkan ridha Allah Subhanahu wa taala, berkata-kata yang mendekatkan dirinya kepada ridha Allah Subhanahu wa taala, walaupun hal tersebut la yulqi laha balan, artinya walaupun perkataan tersebut adalah perkataan yang sepele, namun hal tersebut adalah hal yang baik, maka dengan perkataan yang baik itu Allah akan angkat dia beberapa derajat. Darajat. Allah angkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya sekedar Bapak sekalian jenengan menyapa seseorang, apalagi kalau menyapanya dengan salam, hanya menyapa saja, namun jenengan niatkan sapaan jenengan ini untuk menyenangkan hati orang lain. Jenengan senyum, Pak monggo, Pak monggo ini Bapak sekalian, Pak monggo ini sesuatu yang baik napa mboten? Baik. La yulqilah balan, sepele napa mboten? Sepele. Tapi ketika jenengan niatkan hal tersebut benar-benar untuk membahagiakan tetangga jenengan, Allah akan angkat derajat jenengan. Hanya sekedar monggo, Pak nyuwun sewu. Itu hal yang baik. Hal yang baik. Apalagi kalau hal tersebut jenengan sisipi dengan hal yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW, yaitu salam. Wong hanya jenengan hanya berkata monggo nyuwun sewu, niku enten pahalanya. Enten pahalanya kalau niatin jenengan benar-benar untuk menyenangkan hati orang lain. Apalagi kalau jenengan Assalamualaikum Pak monggo, Masya Allah, Assalamualaikum Pak monggo. Ibadah menyenangkan hati orang lain, maka Allah akan angkat derajat jenengan beberapa derajat. Oleh karena hal yang sepele. Ingat, la yulqi laha balan, kata Rasulullah SAW. Perkataan yang sepele, perkataan yang sepele, namun ternyata ketika dia niatnya baik, maka itu akan membuahkan sebuah pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir nih Pak, sebelum terakhir, di antara faedah kita menjaga lisan, bahwasanya lisan ini adalah inti dari semua perkara kita, dari semua permasalahan kita. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullih?" Qultu ya Rasul, qultu bala ya Nabi Allah, fa akhadha bilisanihi qala kuffa 'alaika hada.
apakah kalian ingin aku kabarkan kepada kalian hal yang akan menentukan semua permasalahanmu, semua amalanmu? Ya, maka apa kata Rasul? Apa kata sahabat? Na'am. Maka apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kuffa 'alaika hadza. Jaga olehmu lisan ini. Kita ingin urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingin amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuffa 'alaika hadza. Kita harus benar-benar menjaga lisan ini. Sekali lagi Bapak sekalian, ini adalah nasihat untuk diri saya pribadi yang masih lemah dalam menjaga lisan ini, maupun kepada para jenengan sekalian, agar kita benar-benar cerdas, selalu berpikir sebelum kita mengucapkan. Harus kita pikir matang-matang, apakah benar yang saya katakan ini akan membuahkan maslahat, ataukah sebaliknya akan menimbulkan sebuah madarat yang lebih besar. Tidak semua ucapan kebaikan ini akan berbuah kebaikan Bapak sekalian. Pengennya minta nasihat, tapi ujung-ujungnya seringkali jadi ghibah. Niatnya baik minta nasihat, karena enggak jaga lisannya jadi ghibah. Wal'iyadu billah. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Dua nasihat yang agung, yaitu terkait tentang niat dan tentang menjaga lisan ini, terutama di era yang sangat mudah kita itu berkomentar, ya, mengomentari orang lain, membicarakan orang lain. Ghibah itu Bapak sekalian tidak hanya dengan lisan ini sekarang ini. Di grup WA, di grup Facebook, di komentar itu bisa kita melakukan ghibah. Wal'iyadu billah. Maka mari kita bersama benar-benar cerdas dalam menggunakan lisan ini ataupun wakilnya, yaitu tangan ini, untuk hal-hal yang mendatangkan kepada kita ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Apa yang benar maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun bila ada salah khilaf, itu semua datangnya dari diri saya pribadi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dzamb. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.